Swastiastu. Saya Kadek Novianti, di mana kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, di mana pada bab 2 ini mencakup 4 tujuan pembelajaran. Karena terhalang pandemi COVID-19 ini, kami memohon maaf sebelumnya kami tidak bisa membuat video secara bersama-sama, sehingga kami memutuskan untuk membuat video dari rumah masing-masing. Baik, saya akan membahas poin yang pertama, yaitu biaya. Sebelum kita lanjut untuk proses pembebanan biaya, perlu kita ketahui sebelumnya apa itu biaya. Nah, menurut buku Hansen and Mowen, biaya merupakan setara kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini maupun di masa depan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, mengurangi biaya yang diperlukan oleh perusahaan guna mencapai tujuan tertentu atau meningkatkan keuntungan secara maksimal berarti membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Akan tetapi biaya harus dikelola secara strategis. Nah, dalam biaya itu ada yang namanya biaya peluang, di mana biaya peluang ini merupakan suatu manfaat yang dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari alternatif lainnya. Contoh sederhana dari biaya peluang yaitu misalkan kita memiliki uang senilai 1 juta, kita memiliki dua opsi yaitu membeli televisi dan membeli kulkas. Jika kita memilih membeli kulkas, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membeli televisi. Nah, kesempatan yang hilang itulah yang disebut dengan biaya peluang, di mana biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Ketika biaya telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa atau expired. Nah, biaya yang kadaluarsa disebut dengan expense. Agar perusahaan tetap berjalan, pendapatan harus melebihi beban dan laba yang dihasilkan harus cukup besar untuk memuaskan maksud saya pemilik perusahaan. Nah, jadi biaya dan harga berkaitan dalam pengertian bahwa harga harus melebihi biaya agar menghasilkan laba yang cukup banyak. Oleh sebab itu, para manajer harus mengetahui biaya dan tren biaya. Selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua yaitu objek biaya. Nah, objek biaya ini merupakan tempat adanya aktivitas biaya, diukur tujuannya ialah untuk menelusuri serta memilih seberapa objektif biaya itu dikeluarkan dan dihasilkan. Nah, objek biaya ini dapat berupa produk, pelanggan, departemen, proyek, dan aktivitas yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Tadi sempat saya singgung masalah aktivitas biaya, di mana aktivitas biaya merupakan unit dasar dari kerja yang dilakukan dalam organisasi yang berguna bagi para manajer untuk melakukan perencanaan hingga pengambilan keputusan. Nah, contoh dari aktivitas meliputi memasang peralatan untuk produksi, memindahkan bahan dan barang, membeli komponen, mengirim tagihan kepada pelanggan, membayar tagihan, memelihara peralatan, dan memeriksa produk. Baik, saya akan membahas poin yang ketiga yaitu keakuratan pembebanan. Nah, di mana keakuratan pembebanan ini merupakan salah satu hal yang cukup penting, di mana keakuratan pembebanan ini merupakan sebuah konsep yang relatif dan harus dilakukan secara logis dan wajar terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Nah, di mana memiliki tujuan untuk mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya dengan sebaik mungkin. Nah, contoh sederhana dari keakuratan pembebanan ini, salah satu pendekatannya adalah menghitung biaya. Jika salah satu perusahaan misalkan memiliki biaya listrik setiap bulannya yaitu 100.000, sedangkan ada 10 departemen yang menggunakan listrik itu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa 100.000 itu merupakan total biaya listrik per bulan dibagi dengan jumlah departemen yaitu 10. Jadi, 100.000 dibagi 10 menjadi 10.000. Jadi, setiap departemen mengkonsumsi biaya listrik setiap bulannya yaitu 10.000. Jika ada salah satu departemen yang biaya tidak sesuai dengan penggunaan atau fasilitas yang digunakan, misalkan departemen A sebenarnya menggunakan biaya listrik 7.500, nah, tetapi tetap dibebankan menjadi 10.000. Angka itu terdistorsi oleh departemen lain, di mana pembebanan yang terdistorsi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan evaluasi yang buruk, di mana hal buruk dapat menciptakan suatu pemborosan bagi perusahaan itu sendiri. Baik, saya akan membahas poin yang keempat yaitu ketertelusuran. Nah, di mana ketertelusuran ini merupakan suatu hubungan
keseimbangan antara biaya dan objek biaya yang harus dikaji untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan. Nah, di mana dalam ketertelusuran ini biaya dapat berkaitan dengan objek biaya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada yang namanya biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Sedangkan biaya langsung atau direct cost merupakan biaya dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat. Nah, sebelumnya sempat saya bahas tentang mudah dan akurat, di mana objek biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah berarti dalam hal ini biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomis. Sedangkan objek biaya yang dapat ditelusuri dengan akurat dalam artian di sini bahwa biaya dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, pada kesimpulannya, ketertelusuran adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat. Nah, dalam sistem akuntansi manajemen umumnya berurusan dengan banyak objek biaya. Semua bergantung pada objek biaya yang menjadi acuan. Sebagai contoh, jika rumah sakit merupakan objek biaya, maka biaya pemanas dan pendingin ruangan rumah sakit adalah biaya langsung. Akan tetapi, jika objek biayanya adalah produk yang dihasilkan oleh rumah sakit, maka biaya utilitas ini merupakan biaya tidak langsung. Baik, saya akan membahas poin yang kelima, yaitu metode penelusuran, di mana penelusuran biaya pada objek biaya bisa terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut, yaitu penelusuran langsung atau direct tracing dan penelusuran penggerak atau driver tracing. Di mana penelusuran langsung atau direct tracing ini merupakan suatu proses mengidentifikasi dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sedangkan penelusuran penggerak ini di mana penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya, di mana penggerak itu adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab itu yang mengukur konsumsi sumber daya pada objek biaya. Nah, contoh dari penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dapat teman-teman lihat pada tabel, di mana di sana ada ilustrasi. Misalkan Novi dan Nova makan siang bersama, mereka sepakat untuk berbagi biaya makan, di mana pada tabel berikut mereka memesan pizza dengan ukuran sedang dengan ukuran 10 slice dengan seharga 9.000, satu gelas bir seharga 2.000 dengan isi untuk 5 gelas, dan Novi memesan sepiring kecil selada seharga 1.000. Contoh perhitungannya bisa teman-teman lihat pada tabel, di mana di sana dimisalkan Novi dan Nova makan siang bersama, mereka sepakat untuk berbagi biaya makan. Nah, mereka memesan pizza dengan ukuran sedang yang dibagi menjadi 10 slice seharga 9.000 dan satu gelas bir dengan harga 2.000 dengan isi untuk 5 gelas. Dan Novi memesan sepiring kecil selada dengan harga 1.000. Nah, ditanya berapa biaya seharusnya dibebankan oleh per orang. Nah, perhatikan perhitungan pada tabel berikut, di mana Novi memesan selada dan sumber daya yang hanya digunakan oleh Novi. Jadi, biaya selada dibebankan melalui penelusuran langsung, sehingga Novi dibebankan Rp1.000 dan Nova Rp0. Untuk membebankan biaya pizza dan bir, dipilihlah penelusuran penggerak, di mana potongan pizza dan bir suatu tarif dihitung per unit sumber daya sebagaimana diatur oleh penggerak. Jadi 900 per potong pizza dan Rp400 untuk bir. Kemudian penggunaan penggerak diamati untuk setiap orang. Objek biaya, anggaplah Novi memakan 6 potong pizza dan 2 bir, sehingga perhitungannya seperti pada tabel berikut. Sehingga diperoleh biaya beban makanan setiap orang, yaitu Novi senilai 7.200 dan Nova senilai 4.800. Dan selanjutnya saya akan membahas poin yang terakhir, yaitu membebankan biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung maupun penelusuran penggerak. Nah, hal ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat antara biaya dengan objek biaya. Nah, atau penelusuran tidak layak dilakukan secara ekonomis. Pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya disebut alokasi atau allocation. Nah, karena tidak terdapat hubungan sebab akibat, pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Cara mudah untuk pengalokasian biaya adalah hanya dengan membebankannya secara proporsional
pada jam tenaga kerja langsung yang digunakan setiap produk, di mana pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya secara otoriter mengurangi keakuratan pembebanan biaya secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu, kebijakan perhitungan biaya yang terbaik mungkin hanya membebankan biaya yang ditelusuri langsung pada objek biaya. Akan tetapi, alokasi biaya tidak langsung mungkin bermanfaat untuk tujuan lain di samping keakuratan maksud saya. Sebagai contoh, pengalokasian biaya tidak langsung pada produk maksud saya atau objek biaya mungkin dibutuhkan untuk memenuhi peraturan pelaporan eksternal. Nah, walaupun demikian, manfaat manajerial dan pembebanan biaya umumnya lebih baik dalam hal keakuratan. Jadi, paling tidak, penelusuran dan alokasi pembebanan biaya sebaiknya dilakukan secara terpisah. Nah, biaya pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas dari hubungan sebab akibat jauh lebih besar dibandingkan dengan penelusuran langsung atau alokasi. Salah satu keunggulan alokasi adalah kemudahan dan rendahnya biaya implementasi. Akan tetapi, alokasi adalah metode yang tingkat keakuratan pembebanannya biayanya paling rendah dari peningkatan. Biaya pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas dari hubungan sebab akibat jauh lebih besar dibandingkan dengan penelusuran langsung atau alokasi. Nah, salah satu keunggulan dari alokasi adalah kemudahan dan rendahnya biaya implementasi. Akan tetapi, alokasi adalah metode yang tingkat keakuratan pembebarannya biayanya paling rendah dan penggunaannya harus sedapat mungkin dihindari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Nihadiri Lasmi Saraswati akan menjelaskan materi tentang harga pokok, produk, dan jasa, di mana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mendefinisikan produk berwujud dan tidak berwujud, serta beberapa definisi harga pokok produk. Baik, kita langsung saja mulai dari pembahasan yang pertama. Nah, dalam suatu perusahaan itu pasti akan menghasilkan keluaran atau output yang berbeda-beda tergantung dari perusahaan itu sendiri atau tujuan dari perusahaan itu sendiri. Di mana keluaran atau output inilah kita bagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu produk berwujud dan yang kedua yaitu jasa. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan cara mengubah bahan baku melalui bantuan tenaga kerja dan modal seperti pabrik, lahan maupun mesin. Yang contohnya itu misalkan seperti pakaian yang sedang saya pakai, kemudian alat elektronik, kemudian alat perabotan di rumah, kendaraan maupun makanan, itu juga merupakan produk berwujud. Kemudian jasa juga diproduksi melalui bantuan bahan, tenaga kerja, dan juga modal. Namun bedanya di sini jasa itu tidak melibatkan transfer kepemilikan. Artinya penyelenggaraan jasa itu harus melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dengan konsumen. Contohnya itu seperti perlindungan asuransi, perawatan gigi, kemudian jasa akuntansi. Itu merupakan contoh jasa yang dilakukan penyedia jasa kepada konsumen. Sedangkan contoh jasa misalkan seperti penyewaan mobil, penyewaan tenda, penyewaan alat ski, itu merupakan contoh jasa yang memungkinkan konsumen menggunakan produk atau fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa. Nah teman-teman, untuk lebih detailnya, perbedaan jasa dengan produk berwujud dapat kita lihat pada 4 dimensi penting. Yang pertama yaitu tidak berwujud. Tidak berwujud berarti jasa tidak dapat kita rasakan, kita lihat, kita dengar, ataupun kita cicip sebelum kita membeli jasa tersebut. Berbeda halnya dengan produk berwujud yang bahkan kita sudah bisa membandingkan produk serupa yang satu dengan yang lainnya sebelum kita membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tidak tahan lama. Tidak tahan lama berarti jasa tersebut tidak dapat digunakan untuk kegunaan jangka panjang. Meskipun ada beberapa contoh jasa yang memang bisa digunakan untuk jangka panjang, misalkan seperti operasi plastik. Namun pada umumnya jasa itu sifatnya bergerak. Misalkan seperti saat kita melakukan perawatan di salon, kemudian jasa cleaning biro, kemudian jasa penjagaan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat dipisahkan. Nah ini sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi jasa itu harus melibatkan interaksi atau kontak langsung antara penyedia jasa dengan konsumen.
yaitu misalkan saat kita melakukan pemeriksaan mata yang mengharuskan dokter dengan kita atau sebagai pasien itu bertemu langsung. Berbeda halnya dengan produk berwujud yang misalkan kita membeli mobil. Nah, kita itu tidak perlu bertemu dengan pekerja perakitan mobil yang akan kita beli. Seperti itu bayangannya. Kemudian yang keempat yaitu tidak selalu sama. Tidak selalu sama ini berarti terjadi peluang variasi yang lebih besar antara penyelenggaraan jasa dibandingkan dengan produk berwujud. Nah, jadi jasa ini sulit dilakukan secara konsisten karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti bauran produk, pengalaman, pendidikan maupun faktor kehidupan pribadi. Sehingga perusahaan penyedia jasa itu harus terus sensitif terhadap faktor-faktor tersebut dan juga terus melakukan pengukuran produktivitas dan kualitas pada jasa yang mereka tawarkan, karena faktor-faktor ini akan mempengaruhi keputusan yang dipergunakan untuk merencanakan, mengendalikan maupun mengambil keputusan. Kemudian organisasi atau perusahaan yang menjalankan produk berwujud biasa disebut dengan perusahaan manufaktur, sedangkan organisasi atau perusahaan yang menyediakan jasa disebut dengan perusahaan jasa, di mana manajer dari kedua organisasi ini harus mengetahui besarnya biaya setiap produk. Jadi harga pokok produk yang akurat ini penting untuk kita ketahui supaya dapat menganalisis profitabilitas dan juga pengambilan keputusan strategis yang berkenaan dengan desain produk, program produk maupun penetapan harga. Di mana hal ini dapat kita hitung melalui metode pembebanan biaya. Ini sebenarnya sudah dapat dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, jadi saya sekadar mengingatkan saja lagi. Jadi untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat pada tampilan 2.1 yaitu metode pembebanan biaya, di mana ada 3 cara. Yang pertama yaitu melalui penelusuran langsung. Penelusuran langsung itu dilakukan dengan cara pengamatan secara fisik pada komponen pembentuk biaya. Kemudian yang kedua penelusuran penggerak. Penelusuran penggerak dilakukan dengan cara mengamati faktor yang menyebabkan perubahan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat pada komponen pembentuk biaya. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi. Alokasi dengan cara mengamati biaya tidak langsung yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan cara secara penelusuran langsung maupun penelusuran penggerak. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang berkaitan dengan jasa, beberapa sifat turunannya dan juga apa dampaknya pada organisasi. Nah, untuk menjelaskan, teman-teman dapat lihat pada fitur 2.2 yaitu interaksi jasa dengan akuntansi manajemen. Pada fitur pertama yaitu tidak berwujud, sifat turunannya jasa tidak dapat disimpan, kemudian tidak ada perlindungan hak paten dan tidak dapat mengkomunikasikan jasa serta harga sulit ditetapkan. Dan dampaknya pada akuntansi manajemen tidak ada perbedaan, kode etik yang ketat dan perlu adanya pembebanan biaya yang lebih akurat. Kemudian pada fitur tidak tahan lama, sifat turunannya manfaat jasa itu cepat kadaluarsa dan sering diulang untuk satu pelanggan. Dan dampaknya pada akuntansi manajemen itu tidak ada perbedaan dan perlu adanya standar serta konsistensi kualitas yang tinggi. Kemudian pada fitur ketiga yaitu tidak dapat dipisahkan, sifat turunannya pelanggan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan jasa dan produksi jasa secara massal ataupun tersentralisasi itu sulit dilakukan. Dan dampaknya pada akuntansi manajemen itu biaya diperhitungkan sesuai dengan jenis pelanggan dan menuntut pengukuran serta pengendalian kualitas untuk mempertahankan konsistensi. Kemudian pada fitur keempat yaitu tidak selalu sama. Sifat turunannya itu variasi yang luas, bisa mungkin saja terjadi, sehingga dampaknya pada akuntansi manajemen itu adalah pengukuran produktivitas dan kualitas serta pengendalian harus terus-menerus dilakukan. Baik, untuk materi terakhir yang akan saya sampaikan di sini adalah biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Atau teman-teman lebih populer nanti dalam bahasa Inggrisnya di transport. Jadi maksud atau inti dari konsep ini adalah
memudahkan dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan manajemen agar pengelolaan perusahaan itu menjadi efektif. Maka dalam mencatat maupun menggolongkan biaya, itu kita harus mengetahui apa tujuan manajemen dalam memberikan informasi biaya tersebut. Sehingga untuk tujuan yang berbeda, maka konsep yang digunakan pun juga akan berbeda. Jadi tidak ada satu konsep biaya yang bisa digunakan untuk semua tujuan. Nah, untuk mempermudah hal tersebut, biasanya perusahaan akan menyusun rantai nilai internal. Nah, rantai nilai internal ini adalah rantai nilai yang mewakili aktivitas internal perusahaan ketika ia mengubah input menjadi output. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman dapat lihat pada tampilan 2/3. Jadi di sana dapat dilihat contoh seperangkat aktivitas rantai nilai internal, mulai dari mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, maupun melayani produk yang mereka hasilkan. Nah, sehingga pembebanan biaya akan lebih mudah dilakukan untuk mendukung tujuan manajemen dalam memberikan informasi tentang semua pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan suatu produk. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Kristendana Murti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang gambaran tampilan 2/4 tentang contoh definisi harga pokok produk. Seperti yang kita ketahui, definisi harga pokok produk itu ada 3. Yang pertama adalah rantai nilai harga pokok produk yang mencakup penelitian dan pengembangan, produksi dan pemasaran, serta yang terakhir layanan pelanggan yang memiliki tujuan manajerial, keputusan penetapan harga, keputusan bauran produk, dan analisis tingkat laba strategis. Yang kedua, harga pokok produk operasional, di mana mencakup produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan, dan memiliki tujuan manajerial yaitu keputusan desain strategis, analisis tingkat laba taktis. Yang ketiga, yang terakhir, ada harga pokok produk tradisional yang mencakup produksi dan memiliki tujuan manajerial, pelaporan keuangan eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi harga produk dan pelaporan keuangan eksternal. Salah satu tujuan utama sistem manajemen biaya adalah perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Dalam perhitungan harga pokok produk, konvensi yang berlaku secara eksternal menyatakan biaya dapat diklasifikasikan menurut tujuan khusus atau fungsi yang hendak dicapai. Biaya dikelompokkan dalam 2 kategori, fungsional produk dan non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi desain, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Sedangkan biaya non-produksi sering dibagi dalam 2 kategori umum, biaya penjualan yang mencakup biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan, dan biaya administrasi yang mencakup biaya desain, pengembangan, dan administrasi umum. Selanjutnya, untuk barang berwujud, biaya produksi dan memproduksi sering disebut dengan biaya manufaktur atau non-manufaktur. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 contoh, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalam pelaporan keuangan eksternal, hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat dibebankan pada produk. Saya akan menjelaskan ketiga bagian tadi. Yang pertama adalah bahan langsung. Bahan langsung adalah bahan yang ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya bahan ini bisa dapat langsung dibebankan pada produk karena pengamatan secara fisik dapat Biaya bahan ini bisa dapat langsung dibebankan pada produk karena pengamatan secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi setiap produk. Bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa umumnya diklasifikasikan sebagai bahan langsung.
Sebagai contohnya, besi pada mobil, kayu pada perabotan, dan alkohol pada parfum. Semuanya merupakan bahan langsung. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Seperti halnya bahan langsung, pengamatan secara fisik dapat digunakan dalam mengukur kuantitas karyawan yang terlibat dalam memproduksi suatu produk dan jasa. Sebagai contoh dari tenaga kerja langsung, yaitu kepala koki restoran, perawat bedah yang terlihat pada operasi bedah jantung, dan pilot airlines adalah sebagai contoh tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung ada sebagai contohnya karyawan Blue Ribbon Baking yang mencampur dan mengaduk adonan, membuat isi kue dan mengisi kue. Itu adalah contoh dari tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga ada overhead. Overhead adalah semua biaya produksi yang selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung itu dinamakan atau dikelompokkan menjadi disebut overhead. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban pabrik atau factory burden atau overhead manufaktur, di mana kategori biaya overhead memuat berbagai hal. Selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung, banyak masukan yang diperlukan untuk membuat produk. Sebagai contoh dari overhead adalah perusahaan Blue Ribbon Baking mencakup penyusutan pembangunan dan peralatan, pemeliharaan, perlengkapan, pengawasan, penanganan bahan, listrik, pajak properti, dan lanskap pabrik, serta keamanan pabrik. Itu adalah contoh dari overhead karena mencakup semuanya. Sedangkan perlengkapan adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi yang tidak menjadi bagian dari produk atau tidak digunakan dalam penyediaan jasa. Seperti contoh dari perlengkapan sabun cuci piring pada restoran siap saji dan minyak untuk peralatan produksi. Itu adalah contoh dari perlengkapan. Bahan langsung yang merupakan bagian tidak signifikan dari produk, jadi umumnya dimasukkan dalam kategori overhead sebagai jenis khusus dari bahan tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari dasar biaya dan kepraktisan keakuratan dari barang tersebut. Contohnya adalah lem yang digunakan pada perabotan atau mainan. Dan yang termasuk dalam biaya overhead adalah biaya lembur tenaga kerja langsung. Biasanya dibebankan ke overhead. Dasar pemikirannya adalah tidak sebagai penyebab lembur. Oleh sebab itu, biaya lembur adalah hal yang umum bagi semua operasi produksi, sehingga ini merupakan biaya manufaktur tidak langsung. Contohnya, jika pekerja dibayar dengan tarif reguler $8 per jam dan $4 premi per lembur per jamnya, maka hanya $4 premi lembur yang dibebankan pada overhead. Tarif reguler $8 tetap diperhitungkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Akan tetapi, dalam kasus tersebut atau tertentu, lembur diartikan dengan operasi produksi tertentu. Misalnya, pesanan khusus tetap diproduksi meskipun produksi saat itu mencapai kapasitas 100%. Pada kasus ini, premi lembur dapat diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan khusus tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya utama dan konversi. Biaya utama dan konversi ini adalah kombinasi dari konsep biaya
biaya utama dan biaya konversi, di mana biaya utama atau prime cost adalah jumlah dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi atau conversion cost adalah jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Untuk perusahaan manufaktur, biasanya konversi diinterpretasikan sebagai biaya yang mengonversi bahan baku menjadi produk akhir. Untuk materi selanjutnya, saya menjelaskan tentang biaya penjualan dan administrasi. Biaya non-produksi terdiri atas dua kategori umum, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Untuk pelaporan keuangan eksternal, biaya penjualan dan administrasi atau biaya periode, biaya yang tidak dapat diinventarisasi, dibebankan dalam periode waktu terjadinya. Jadi biaya-biaya yang tidak ada satupun yang dapat dibebankan pada produk atau muncul sebagai bagian dari nilai persediaan yang dilaporkan pada neraca. Pada organisasi manufaktur, biaya lebih besar 25% dari pendapatan penjualan, dan usaha untuk mengendalikan dapat menghasilkan penghematan biaya yang lebih besar dari usaha serupa yang dilakukan dalam mengendalikan biaya produksi. Biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa merupakan biaya pemasaran. Biaya ini sering disebut biaya mendapatkan pesanan dan biaya memenuhi pesanan. Contoh dari biaya penjualan mencakup gaji dan kondisi tenaga penjual, iklan, pergudangan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Selanjutnya, untuk biaya administrasi adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan pada pemasaran atau produksi. Administrasi umum bertanggung jawab dalam memastikan bahwa berbagai aktivitas organisasi terintegrasi secara tepat sehingga misi perusahaan secara keseluruhan dapat terrealisasi. Direktur perusahaan misalnya menaruh perhatian pada efisiensi penjualan, produksi, dan serta aktivitas penelitian dan pengembangan. Integrasi yang tepat dari fungsi-fungsi ini merupakan hal yang penting untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan, di mana contoh dari biaya administrasi umum, gaji eksekutif puncak, biaya jasa, konsultasi hukum, pencetakan laporan tahunan, dan akuntansi umum. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Wina Putrisya. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur dan juga jasa. Nah, teman-teman, saya akan mulai dari laporan keuangan eksternal. Nah, jadi pastinya kalian masih ingat dengan pertemuan terakhir pada mata kuliah ini, di mana kita membahas mengenai pihak eksternal dan juga pihak internal perusahaan, yang mana itu akan berkaitan dengan pembahasan saya pada kali ini. Nah, laporan keuangan eksternal adalah suatu laporan atau catatan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal. Nah, jadi di mana biaya-biayanya itu akan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Nah, siapa saja sih pengguna laporan keuangan eksternal ini? Jadi sedikit saya ingatkan bahwa yang menggunakan laporan keuangan eksternal ini adalah pihak eksternal atau pihak luar perusahaan. Itu seperti investor, pemegang saham, kreditur, supplier, pemerintah, pelanggan, hingga masyarakat. Nah, jadi di sini ketika kita hendak menyusun laporan laba rugi, itu biasanya biaya produksi dan juga biaya administrasi, biaya penjualan itu akan dipisah. Mengapa? Nah, hal ini karena biaya produksi itu akan digolongkan sebagai biaya produk, sedangkan biaya administrasi dan juga biaya penjualan
biaya produksi tersebut melekat pada produk yang terjual, maka akan dicatat sebagai beban atau biasanya dicatat sebagai harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Nah, sedangkan ketika biaya produksi tersebut melekat pada produk yang belum terjual, itu akan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Nah, itu untuk biaya produk. Nah, sedangkan biaya periode itu adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk. Itu meliputi biaya administrasi dan juga biaya penjualan, di mana biaya ini akan dikurangi di setiap periodenya, yang mana itu tidak akan nampak pada neraca. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Nah, jadi laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memuat informasi keuntungan dan juga kerugian suatu perusahaan. Nah, jadi dengan laporan itu perusahaan dapat mengevaluasi pendapatan penjualan produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi dapat kita lihat dalam tampilan ini merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu ada penjualan, di mana penjualan ini akan selalu ada dalam laporan laba rugi. Lalu beban atau biaya itu dipisah menjadi dua kategori fungsional utama, yaitu harga pokok penjualan dan juga beban operasi. Nah, di mana harga pokok penjualan ini digolongkan ke dalam biaya produk, sedangkan beban operasi itu digolongkan ke dalam biaya periode. Nah, dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead itu akan diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Nah, perilaku yang saya maksudkan di sini adalah apakah dia bersifat variabel atau dia bersifat tetap. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan perhitungan pemasukan biaya absorpsi atau full costing. Nah, kenapa disebut dengan full costing? Karena menyerap elemen biaya produksi sebagai komponen-komponen harga pokok produk. Nah, jadi kembali lagi dalam harga pokok penjualan itu, sebelum menentukan harga pokok penjualan kita harus menentukan terlebih dahulu harga pokok produksinya. Nah, dengan cara menambahkan total biaya produksi dengan persediaan barang dalam proses produksi awal, lalu dikurangi persediaan barang dalam proses produksi akhir. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan hasil dari harga pokok produksi tersebut, lalu kita tambahkan dengan persediaan awal barang jadi, sehingga kita akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, lalu tinggal kita kurangi persediaan akhir barang jadi. Nah, lalu setelah itu hasilnya tersebut akan menjadi pengurang bagi penjualan, sehingga kita akan mendapatkan margin kotor. Nah, sekarang kita lihat beban operasinya yang meliputi beban penjualan dan juga beban administrasi, di mana itu akan dijumlahkan sehingga hasilnya tersebut akan menjadi pengurang bagi margin kotor. Lalu kita akan mendapatkan hasil laba sebelum pajak. Nah, singkatnya adalah setelah memisah beban menurut fungsinya, lalu tinggal kita kurangi dengan penjualan sehingga kita mendapatkan laba sebelum pajak. Nah, selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi. Nah, jadi laporan harga pokok produksi adalah suatu laporan yang mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Nah, di mana biaya yang dibebankan pada barang yang diselesaikan itu adalah biaya manufaktur dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Nah, dari tampilan ini dapat kita lihat terdapat bahan baku langsung, karena ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dagangannya sendiri, maka diperlukan untuk menghitung seluruh bahan baku yang digunakan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menambahkan persediaan awal bahan baku dengan pembelian bahan baku, sehingga kita akan mendapatkan bahan baku yang tersedia. Nah, lalu tinggal dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, sehingga kita akan mendapatkan bahan baku langsung yang terpakai. Nah, lalu setelah itu kita harus menghitung biaya produksi lainnya yang meliputi biaya tenaga kerja langsung dan juga overhead manufaktur yang terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, depresiasi, sewa, listrik, air, dan lain-lain, lalu pajak properti dan juga pemeliharaan, yang mana semuanya akan dijumlahkan. Nah, jadi bahan baku langsung yang terpakai selanjutnya ditambahkan dengan biaya produksi lainnya yang meliputi tenaga kerja langsung dan juga overhead manufaktur, maka akan mendapatkan total tambahan biaya manufaktur. Nah, lalu tinggal kita tambahkan dengan biaya dalam proses awal, sehingga kita akan mendapatkan total biaya manufaktur, dan total biaya manufaktur tersebut akan kita kurangi dengan barang dalam proses akhir, sehingga kita mendapatkan harga pokok produksi. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan jasa, perhitungan biaya jasa yang terjual itu
terdapat yang namanya persediaan awal atau akhir barang jadi. Nah, mengapa? Karena ini merupakan perusahaan jasa dan perusahaan jasa tidak mungkin menyimpan jasanya. Nah, singkatnya dalam laporan ini kita hanya perlu mengurangi penjualan dan beban-bebannya. Jadi cara menghitungnya adalah di sini terdapat penjualan, lalu terdapat pula beban yang meliputi harga pokok penjualan jasa yang terdiri dari biaya dalam proses awal dan juga biaya jasa. Nah, biaya jasa tersebut meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead, yang mana semuanya akan dijumlahkan dengan biaya dalam proses awal, lalu totalnya akan dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, selanjutnya penjualan akan dikurangi dari hasil dari barang dalam proses akhir tersebut, sehingga akan mendapatkan margin kotor. Nah, lalu terdapat pula beban operasi yang meliputi beban penjualan dan juga beban administrasi, di mana itu akan dijumlahkan lalu akan menjadi pengurang bagi margin kotor tersebut, sehingga kita akan mendapatkan laba sebelum pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas dapat ditentukan dalam praktik nyata. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau functional based management yang sering disebut dengan FBM telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara jelas dalam sektor manufaktur dan jasa. Yang pertama ada tinjauan biaya FBM. Dalam sistem akuntansi FBM, biaya-biaya bersumber daya dibebankan pada unit yang berfungsi kemudian pada produk. Dalam pembebanan biaya, penelusuran langsung dan penelusuran penggerak digunakan. Namun, penelusuran penggerak dalam sistem FBM hanya menggunakan penggerak produksi tingkat unit yang merupakan pengukuran konsumsi yang sangat berkolerasi dengan keluaran produksi. Jadi, unit-unit produksi atau produk jam kerja dari tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan jam kerja mesin adalah hanya penggerak yang diasumsikan penting. Karena sistem FBM hanya menggunakan penggerak yang berhubungan dengan fungsi produksi untuk membebani biaya. Pendekatan pembebanan biaya ini dianggap sebagai perhitungan biaya berdasarkan produksi atau fungsi atau fungsional based costing yang sering disebut dengan FBC. Produk produksi penggerak tingkat unit di mana FBC sering bergantung padanya adalah bukan satu-satunya penggerak yang menjelaskan hubung sebab akibat. Selain penggerak produksi, penggerak yang mendeskripsikan hubungan sebab akibat dianggap sebagai penggerak tingkat non-unit. Tenaga kerja langsung mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan biaya pembelian bahan baku. Pada kenyataannya, jumlah pesanan pembelian bisa menjadi ukuran yang tepat dari konsumsi tiap produk. Namun, biaya pembelian dalam sistem FBC dibebankan dengan menggunakan suatu ukuran seperti unit yang diproduksi atau jam kerja tenaga kerja langsung. Tujuan dari perhitungan harga pokok produksi dari perhitungan biaya berdasarkan produksi dapat dipenuhi dengan pembebanan biaya-biaya produksi persediaan dan harga pokok penjualan dan harga pokok penjualan untuk tujuan pelaporan kenangan eksternal. Definisi biaya operasional yang diuraikan pada tampilan 2/4 yaitu contoh definisi harga pokok tidak tersedia untuk digunakan oleh manajemen, akan tetapi sistem perhitungan biaya berdasarkan produksi sering melengkapi varian-varian yang berguna dari definisi harga pokok tradisional. Sebagai contoh, biaya utama dan biaya variabel manufaktur per unit dapat dilaporkan. Selanjutnya ada tinjauan biaya ABM. Dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing yang sering disebut dengan ABC, biaya ditelusuri hingga aktivitas kemudian produk. Sebagaimana perhitungan biaya berdasarkan fungsi penelusuran langsung dan penelusuran penggerak digunakan. Namun peranan penelusuran penggerak secara signifikan diperluas dengan mengidentifikasikan dan menggunakan penggerak yang tidak berhubungan dengan volume produk yang diproduksi. Jadi, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas menekankan pada penelusuran alokasi bahan bisa disebut sebagai penelusuran yang insentif.
Penggunaan penggerak unit dan non-unit meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, kualitas keseluruhan, dan informasi biaya yang relevan. Selanjutnya ada tinjauan efisiensi operasional FBM. Penyediaan informasi perencanaan dan pengendalian adalah tujuan lain dari akuntansi manajemen. Pendekatan manajemen berdasarkan fungsi untuk pengendalian pembebanan biaya pada non-unit organisasional, kemudian menuntut pertanggungjawaban manajer unit organisasional untuk mengendalikan biaya yang dibebankan. Kinerja diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan standar atau hasil yang dianggarkan. Penekanannya adalah ukuran keuangan dari kinerja atau ukuran non-keuangan yang biasanya diabaikan. Manajer diberi penghargaan berdasarkan kemampuan mereka untuk mengendalikan biaya. Jadi pendekatan berdasarkan fungsi menelusuri biaya individual yang bertanggung jawab atas biaya yang terjadi. Sistem penghargaan digunakan untuk memotivasi individual ini untuk mengelola biaya dengan meningkatkan kualitas keseluruhan dan informasi biaya yang relevan. Selanjutnya ada tinjauan efisiensi operasional FBM. Penyediaan informasi perencanaan dan pengendalian adalah tujuan lain dari akuntansi manajemen. Pendekatan manajemen berdasarkan fungsi untuk pengendalian pembebanan biaya pada non-unit organisasional, kemudian menuntut pertanggungjawaban manajer unit organisasional untuk mengendalikan biaya yang dibebankan. Kinerja diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan standar atau hasil yang dianggarkan. Penekanannya adalah ukuran keuangan dari kinerja atau ukuran non-keuangan yang biasanya diabaikan. Manajer diberi penghargaan berdasarkan kemampuan mereka untuk mengendalikan biaya. Jadi pendekatan berdasarkan fungsi menelusuri biaya individual yang bertanggung jawab atas biaya yang terjadi. Sistem penghargaan digunakan untuk memotivasi individual ini untuk mengelola biaya dengan meningkatkan efisiensi operasional unit organisasi mereka. Pendekatan ini menganggap bahwa memaksimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan tercapai dengan memaksimalkan kinerja subunit organisasi individual. Selanjutnya ada tinjauan efisiensi operasional ABM. Secara signifikan, subsistem pengendalian berdasarkan aktivitas berbeda dengan sistem berdasarkan fungsi. Penekanan persetujuan bahwa aktivitas manajemen bukan biaya adalah kunci sukses pengendalian. Manajemen berdasarkan aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas dengan tujuan memperbaiki nilai yang diterima pelanggan dan laba yang diterima dengan menyediakan nilai ini. Hal ini meliputi analisis penggerak, analisis aktivitas dan evaluasi kerja, serta penggunaan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai sumber informasi utama. Pendekatan baru ini berfokus pada akuntabilitas dari aktivitas daripada biaya dan menekankan maksimalisasi kinerja sistem secara luas daripada kinerja individu. Aktivitas lintas fungsi dan garis departemen adalah sistem meluas dalam fokus tertentu dan membutuhkan pendekatan global untuk mengendalikannya. Intinya, untuk pengendalian ini mengakui bahwa memaksimalkan efisiensi dari subunit individual tidak selalu mengarah pada efisiensi maksimum untuk sistem secara keseluruhan. Perbedaan signifikan lainnya juga harus juga disebutkan dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Berdasarkan aktivitas, ukuran keuangan dan non-keuangan kinerja adalah penting. Selanjutnya tampilan 2/10 ada membandingkan karakteristik sistem manajemen biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas. Sistem manajemen biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama, penggerak berdasarkan unit. Yang kedua, intensif dalam pengelokasian. Yang ketiga, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku. Yang keempat, berfokus pada pengelolaan biaya. Yang kelima, informasi aktivitas sedikit. Yang keenam, memaksimalisasi kinerja unit individual. Yang ketujuh, penggunaan ukuran keuangan dan kinerja. Keuangan untuk kinerja. Sedangkan
Sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas yang pertama, penggerak berdasarkan unit dan non-unit. Yang kedua, intensif dalam penelusuran. Yang ketiga, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. Yang keempat, berfokus pada pengelolaan aktivitas. Yang kelima, informasi aktivitas terperinci. Yang keenam, memaksimalisasi kinerja seluruh sistem. Dan yang ketujuh, penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja kerja. Selanjutnya di sini ada pilihan dari sistem akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas menawarkan keuntungan yang signifikan, termasuk memperbaiki keuntungan perhitungan harga pokok produk, memperbaiki pengembalian keputusan serta meningkatkan perencanaan strategis dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas lebih rumit dan memerlukan perbaikan signifikan atas aktivitas pengukuran, dan pengukuran bisa menjadi mahal. Akan tetapi, biaya pengukuran telah menurun dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga berdasarkan